Hai guys, halo, aku Risma Aulia Putri dengan NIM N00234227. Halo, aku Rahmadiana Bilqis dengan NIM N0023408. Halo, aku Rahyani Dita dengan NIM E00233402. Aku Rizky Syota dengan NIM E00233429. Dan ini ada Samuel. Samuel NIM-nya. Nah, dasar hukum dari banding administratif itu berada pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011. Nah, terus mengapa sih bisa terjadi sengketa kepegawaian? Karena adanya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, informasi yang tidak memadai untuk mengambil keputusan, dan juga tekanan pihak eksternal serta faktor like dan dislike dari putusan tersebut. Terus, objek putusan dari banding administratif apa aja sih? Yang pertama yaitu keputusan PPK tentang pemberhentian sebagai PNS dan juga keputusan PPK tentang pemutusan perjanjian kerja sebagai PPK yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Materi selanjutnya bakal disampaikan oleh rekanku Risma. Nah, jadi penyelesaian banding melalui BPSN memiliki beberapa kelebihan, yaitu ada tanpa biaya, lalu waktu penyelesaiannya itu 65 hari kerja, memiliki 2 proses tahapan, prasidang dan sidang BPSN. Lalu pengujiannya lengkap baik dari segi hukum, aspek prosedur, kewenangan, dan substansi, serta segi kebijaksanaan. Lalu gimana sih tata cara pengajuannya? Tata cara pengajuan banding yang pertama itu ada diajukan secara tertulis kepada BPSN dengan memuat alasan atau sanggahan serta tembusannya disampaikan kepada PPK. Yang kedua, banding administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan PPK diterima. Yang ketiga, ada pengajuan banding administratif harus dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang terdiri atas yang pertama, SK pemberhentian PNS atau SK pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK, dan yang kedua ada tanda terima surat keputusan, yang ketiga ada KTP, yang keempat SK CPNS, PNS, dan KP terakhir, dan yang terakhir ada dokumen lainnya yang menjadi bukti sanggahan. Nah, lalu kenapa sih orang-orang mengajukan banding administratif? Jadi kenapa sih orang-orang ngajuin banding administratif? Nah, jadi gini guys, alasan kenapa orang-orang mengajukan banding administratif. Yang pertama yaitu adanya kecacatan substantif, yaitu berupa tuduhan pelanggaran tidak terbukti. Yang kedua, ada kesalahan redaksional keputusan yang berupa typo, salah nama, NIP, dan seterusnya. Yang ketiga, ada kesalahan penerapan hukum. Yang keempat, ada kecacatan prosedur, pemanggilan tim pemeriksa, penyampaian SKHD. Yang kelima, ada perlakuan yang berbeda terhadap orang yang sama melanggar. Dan yang keenam, ada pengakuan kesalahan mohon kesempatan kedua. Di BPASN itu memiliki beberapa tugas dan kedudukan. Yang pertama, tugas dari BPASN yaitu menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh pegawai ASN yang tidak puas atas keputusan dari PPK. Yang kedua, tugas BPASN yaitu menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas tindakan PPK yang diadukan oleh pegawai ASN. Lalu untuk kedudukannya, BPASN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Anggota BPASN berisi ketua, wakil ketua, dan 5 anggota lainnya. Yang pertama, Menteri PAN, kedua, Kepala BKN, lalu Menteri Kumham, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan yang terakhir Ketua DPN Korporasi ASN. Apa saja yang dilakukan oleh BPASN, yakni memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 65 hari kerja sejak diterima permohonan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan tambahan. BPASN dalam mengambil keputusan dilaksanakan melalui prasidang dan sidang. Yang BPASN dilaksanakan sekali sebulan yang dihadiri oleh ketua dan atau wakil ketua dan minimal 3 orang anggota lainnya. Sidang BPASN didahului dengan prasidang. Prasidang dipimpin oleh wakil ketua dan minimal 3 orang anggota lainnya.